Hai everyone, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menulis introductory paragraph dalam sebuah essay. Sekilas susunan introductory paragraph itu seperti segitiga terbalik ya. Bentuknya dimulai dari ruang yang paling luas, kemudian menyempit hingga ke ruang yang paling kecil. Ruang yang paling luas itu mengisyaratkan introductory paragraph bisa dimulai dengan statement yang paling general. Kemudian dilanjutkan ke yang lebih spesifik hingga ke statement yang paling spesifik, yaitu thesis statement. Kali ini saya akan memberikan salah satu cara dari sekian banyak cara dalam menulis sebuah introductory paragraph, yaitu dimulai dengan hook. Hook berisi statement yang menarik tentang topik. Disebut hook atau kail pancing karena memang fungsi statement ini untuk memikat pembaca agar tertarik pada artikel kita. Ada banyak jenis dari hook yang bisa kita gunakan, tapi saya akan sebutkan 5 tipe yang dirasa mudah dipahami saja. Pertama, surprising fact or statistic tentang topik. Contohnya, according to the World Health Organization, 1 in 4 adults do not get enough exercise. Tipe selanjutnya, interesting question seperti, does exercise only improve health if it is difficult? Biasanya jenis hook kalimat pertanyaan membuat pembaca semakin ingin tahu apa isi dari artikel yang diulas. Kemudian tipe yang ketiga adalah wise quote atau kata-kata bijak. The first wealth is health, according to Ralph Waldo Emerson. Tipe lainnya adalah contradictor. Contohnya, people think strenuous exercise is better for them than easy exercise, but almost no one does a strenuous routine twice. Orang berpikir olahraga berat lebih baik daripada berolahraga ringan, tapi tidak ada yang mau melakukan olahraga berat selama 2 kali. Jadi biasanya orang-orang itu sukanya olahraga berat, tapi 1 kali, setelah itu nggak ada. Dari kalimat ini, jadi kalian bisa melihat satu kalimat ini ada bagian-bagian kalimat yang berlawanan. Yang pertama mendukung strenuous exercise, itu better. Kemudian klausa yang lainnya ternyata menolak. Walaupun itu lebih baik, tapi nggak ada yang bisa ngelakuin olahraga sampai 2 kali gitu. Jadi contradiction. Jadi satu kalimat itu mengandung 2 oposisi. Yang satunya pro, yang satunya kontra. Kemudian tipe hook terakhir adalah why the topic is important. Contohnya, people need to exercise to be healthy. Pada kalimat ini, penulis menyatakan betapa pentingnya olahraga untuk kesehatan kita dengan tanpa menyatakan kata penting atau important dalam kalimatnya. Teknik penulisan ini menurut saya adalah teknik penulisan yang brilian ya. Jadi kita tidak perlu menulis important, tapi maknanya sudah menyatakan bahwa ini important. Setelah menyatakan hook di bagian awal introductory paragraph, kalian bisa menambahkan background information untuk mengembangkan the hook. Kalimat-kalimat yang menjadi background information bisa berupa pernyataan yang mengandung fakta, jumlah statistik, opini sekelompok orang, atau bahkan ulasan sejarah yang terkait dengan topik essay. Background of information harus bisa membantu pembaca memahami apa yang akan Anda bahas dalam essay. Tipe-tipe background information, pertama, surprising of fact. Contohnya, a vigorous 30 minutes walk raises your heart rate and burn over 100 calories. Kemudian yang kedua adalah definition, about the word that the reader might not know. Jadi definisi kata yang kemungkinan belum dikenal pembaca. Contohnya, vigorous exercise is physical activity that raises the heart rate and speeds up breathing. Ketika Anda menggunakan definition, pastikan kata tersebut belum diketahui pembaca. Dan kata tersebut menjadi poin penting yang mengantarkan pembaca memahami topik isi. Tipe selanjutnya adalah positive or negative opinion tentang topik yang sedang dibahas. Contohnya, many people view walking as too easy to improve health or help weight loss. Kalian juga bisa menulis opposite opinion seperti some people enjoy walking, but others prefer higher intensity sports like running, weightlifting, or swimming. Tipe background information yang dianggap mudah adalah
menyampaikan sejarah tentang topik seperti historically people walk as a form of transportation. By 1900, walking was an Olympic event. Dalam menulis background information, Anda membutuhkan sekitar 2-4 kalimat yang mengantarkan pembaca pada topik yang ingin dibahas penulis dalam esainya. Sekarang kita membahas bagian terakhir dari introductory paragraph, yaitu thesis statement. Thesis statement merupakan bagian terpenting dalam esai. Tempatnya berada di kalimat terakhir introductory paragraph. Thesis statement terdiri dari topik dan controlling idea, dan boleh ditambah predictor. Bagaimana cara membuat thesis statement? Misalkan topiknya adalah exercise. Controlling idea-nya, what is the best exercise in your life? Jadi kan meminta penulis untuk memberikan opininya. Jadi thesis statement-nya berupa, for me, the best exercise is walking because it is easy, convenient, and usually done outside. Exercise menjadi topik, the best is walking adalah controlling idea-nya. Maksudnya penulis akan membahas jenis exercise yang paling baik. Kemudian easy, convenient, and usually done outside adalah predictor. Nah, karena bahasan selanjutnya sudah diprediksi oleh predictor, maka body paragraf pertama harusnya membahas kata easy. Topik santennya bisa berupa walking is the easiest exercise. Kemudian body paragraf kedua bisa menyatakan you can do the exercise by walking conveniently around the yard sebagai pengembangan dari kata convenient. Pada body paragraf terakhir, Anda harus membahas walking is done outside. Topik sentennya bisa berupa sometimes doing exercise outside is more enjoyable than inside the room. Setelah kita membahas 3 bagian dari introductory paragraph, sekarang saatnya mencoba menggabungkan ketiganya ke dalam tulisan. Anda bisa menulis sebuah esai berdasarkan sebuah pertanyaan, what is the best exercise in your life? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tulis bagian pertama dari sebuah esai. Perhatikan contoh berikut. Judulnya The Best Exercise. Kalimat pertama, people need to do exercise to be healthy adalah hook, karena kalimat ini menyatakan betapa pentingnya berolahraga agar menjadi sehat. Sedangkan kalimat selanjutnya, adult should exercise 20 minutes daily, but most often do not. They mind about the time, money, and weariness. Activities like swimming, lifting weights, and playing sport are inconvenient or too expensive. Nah, kalimat-kalimat ini merupakan background information karena memberikan informasi-informasi tentang exercise, mengapa orang tidak melakukan exercise, kemudian harusnya orang itu melakukan exercise kapan, berapa lama. Nah, kalimat terakhir adalah thesis statement karena di situ merupakan topik yang akan dibahas dalam satu esai beserta alasan-alasan dan opini-opini dari penulis tentang topik tersebut. Demikianlah video pembahasan introductory paragraph. Sampai jumpa dan terima kasih.